Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan belajar tentang teknik riset operasional, di mana kode mata kuliahnya adalah 221, SKS-nya 3 SKS, waktunya 150 menit. Nah, deskripsi dari mata kuliah ini yang akan kita pelajari adalah di TRO ini kita akan membahas tentang teknik-teknik riset operasi yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oke. Selanjutnya, sebelumnya juga perkenalkan nama saya Yun Yuningsih. Mohon maaf tadi di awal tidak perkenalan ya. Nah, ini untuk pertemuan 1 yang akan kita pelajari. Di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ini kita sesuaikan dengan RPS dari teknik riset operasional mata kuliahnya. Nah, di sini untuk pertemuan ke-1 ada sub CPMK atau kemampuan akhir tiap tahap belajarnya. Di sini mahasiswa mampu menjelaskan pengertian teknik riset operasi dari kajian para penelitian sebelumnya. Kemudian indikatornya adalah ketepatan analisis tentang manfaat serta teknik-teknik dalam riset operasional dan aplikasinya dalam kegiatan ekonomi perusahaan secara umum. Nah, di sini ada kriteria dan teknik. Kriterianya adalah kriteria penilaiannya, yaitu menggunakan rubrik holistik, tekniknya adalah tertulis. Ya, ini dari tujuan pembelajaran atau sesuai dengan RPS-nya, kita bahas sedikit saja. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke materi pertemuan pertama, yaitu tentang pengertian teknik riset operasional. Oke, di sini ada pengertian teknik riset operasional. Yang pertama adalah riset operasional atau sering disingkat menjadi riset operasi saja, merupakan terjemahan bahasa Inggris yaitu operation research. Kemudian, ada beberapa ahli yang menjelaskan tentang riset operasi ini. Salah satunya yang pertama adalah Morse dan Kimball. Di sini dia menjelaskan bahwa riset operasi adalah sebagai metode ilmiah yang memungkinkan para manajer mengambil keputusan mengenai kegiatan yang ditangani dengan dasar kuantitatif. Kemudian, menurut Krugman, Arkoff, dan Arnold, riset operasi ini adalah sebagai aplikasi metode-metode, teknik-teknik, dan peralatan ilmiah dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul di dalam operasi perusahaan dengan tujuan ditemukannya pemecahan yang optimum masalah-masalah tersebut. Nah, dari definisi pakar tersebut dapat kita simpulkan. Yang pertama, bahwa riset operasi merupakan alat bantu bagi para decision maker atau pengambil keputusan ketika menjumpai masalah-masalah dalam operasi perusahaan untuk mengambil keputusan secara optimal dan bersifat kuantitatif. Yang kedua, optimal adalah berdasarkan prinsip maksimin atau memaksimumkan revenue, pendapatan yang minimal, dan minimax atau meminimumkan cost atau biaya yang maksimal. Oke, selanjutnya, selain dari pengertiannya, kita juga harus tahu manfaat dari teknik riset operasi itu apa. Nah, ini adalah manfaat-manfaat dari teknik riset operasi. Yang pertama adalah dalam proses produksi dengan bahan mentah yang serba terbatas harus dibuat produk sehingga dapat dicapai jumlah hasil penjualan yang maksimal. Jadi dari bahan mentahnya kita buat sebuah produk jadi agar hasil penjualannya maksimal. Kemudian, dengan jumlah biaya transportasi yang minimum, jumlah permintaan terpenuhi. Lalu, dicapai jumlah stok yang optimum dengan biaya yang minimum. Yang kelima, suatu proyek harus selesai dalam waktu yang secepat mungkin agar tidak mempengaruhi dari biaya produksi. Ya. Selanjutnya, dengan jumlah pemberi pelayanan yang terbatas, harus dicapai pemberian pelayanan dalam waktu yang minimum.
Oke, selanjutnya ada manajemen science. Nah, manajemen science ini apa? Manajemen science adalah ilmu yang mengajarkan bagaimana menerapkan ilmu sains dalam kegiatan manajemen dengan tujuan mempermudah bisnis. Jadi pada saat bisnis itu kita juga harus menerapkan ilmu sains. Kemudian meminimalisasi biaya yang harus dikeluarkan dan meningkatkan keuntungan. Lalu pendekatan ini berhubungan dengan model-model logika, matematika yang digunakan untuk mempelajari aspek-aspek problem atau masalah yang dapat ditangani secara kuantitatif. Oke, langkah-langkah manajemen sains. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama, langkahnya adalah observasi dan pengamatan. Ini langkah yang pertama, yaitu pada tahap ini analisis mengadakan penelitian terhadap situasi yang dihadapi untuk merumuskan problem atau merumuskan masalahnya. Jadi para analisis ini dia rumuskan dulu nih masalahnya. Setelah dirumuskan masalahnya, lalu identifikasi terhadap semua fakta dan hubungan-hubungan problemnya. Setelah dirumuskan, identifikasi juga dari problem itu faktanya apa saja, lalu hubungkan fakta yang ada dihubungkan dengan rumusan masalah yang sudah dibuat oleh para analis tadi. Ya, ini untuk tahapan observasi dan pengamatan. Kemudian yang kedua adalah perumusan model. Nah, di sini tahap kedua itu yaitu konstruksi model merupakan hasil dari identifikasi terhadap hubungan antar variabel-variabel yang ada dan batasan-batasan atau constraint yang bersangkutan dengan problem yang ada. Sistem-sistem informasi model tersebut dapat berupa grafik, peta arus, peta organisatoris, laporan statistik. Nah, untuk perumusan model ini kita identifikasi dulu nih hubungan variabel-variabel yang sudah ada. Tadi yang berhubungan dengan masalah dan fakta tadi itu kan salah satu variabel-variabelnya. Hubungkan dulu, lalu batasan-batasan constraint-nya apa saja, ya, yang bersangkutan sama si problemnya tadi. Terus di sini ada sistem informasi, model tersebut juga bisa kita buat grafik atau peta arus atau laporan statistik sesuai dengan perumusan modelnya. Oke, selanjutnya ada pengujian model yang bersangkutan. Nah, setelah tadi diidentifikasi, lalu sekarang uji dulu nih modelnya. Oke, tahap yang ketiga. Model diuji berulang kali sebelum digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Jadi, diuji kenapa? Untuk dasar pengambilan keputusan. Karena kalau tidak diuji dulu, bisa jadi pengambilan keputusannya tidak valid. Ya. Fungsi pokok dari model adalah kemampuan prediksinya dan data yang dikumpulkan, serta dimanipulasi melalui model tersebut guna menguji efektivitasnya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, diuji ini supaya nanti hasil dari keputusannya itu efektif dan valid. Oke, selanjutnya adalah penerapan. Setelah modelnya dibuat, diuji dengan berbagai macam cara dan beberapa pengujian, maka kalau sudah menemukan yang paling baik, lalu kita terapkan model itu. Nah, di sini model tersebut diterapkan guna memberikan informasi kepada pihak manajemen dalam rangka pengambilan keputusan. Nah, karena tadi pengujiannya sudah sangat banyak dengan suatu kondisi dan banyak kondisi, maka nanti pengambilan keputusannya pada saat penerapannya sudah valid. Nah, yang selanjutnya adalah teknik-teknik riset operasi. Nah, di sini ada beberapa teknik. Yang pertama adalah linear programming. Di sini program ini memuat metode grafik, simplex, dan dualitas yang digunakan pada proses alokasi. Kemudian yang kedua ada metode transportasi.
Di sini persoalan ini merupakan bagian khusus dari proses alokasi. Metode ini mempunyai cara tersendiri untuk menjawab persoalan alokasi seperti cara bantu loncatan atau metode stepping stone, metode modified distribution, dan Vogel. Ini adalah untuk metode transportasi dan linear programming. Selanjutnya teknik-teknik operasi yang ketiga ada metode penugasan, yaitu model ini berhubungan dengan penugasan optimal dari bermacam-macam sumber yang produktif atau personalia yang mempunyai tingkat efisiensi yang berbeda-beda untuk tugas-tugas yang berbeda pula. Jadi penugasannya tergantung dari sumber dayanya sebagai apa, tugasnya sebagai apa, ya. Supaya efisiensi misalnya dia sebagai bagian keuangan, berarti dia hanya mengurusi keuangan. Kemudian yang keempat adalah decision theory, yaitu berhubungan dengan problem keputusan. Ciri penting dari teori keputusan adalah bahwa akibat dari tindakan umumnya tidak diketahui. Dalam hal ini, peluang dihubungkan dengan bermacam-macam keadaan. Kita dapat menunjukkan keputusan tentang kepastian resiko dan ketidakpastian tergantung pada seberapa banyak kita mengetahui keadaannya dari ini yang decision theory. Kemudian yang kelima adalah network planning. Teori network memuat persoalan-persoalan serta pemecahan dari proyek manajemen yang menyangkut perencanaan serta penjadwalan. Nah, di sini ada modelnya itu critical path method, metode algoritma, perpendekan waktu proyek, penaksiran jangka waktu dan biaya proyek. Ini yang termasuk dari network planning. Kemudian yang keenam adalah perencanaan kebutuhan badan. Di sini ada economic order quantity, reorder point, model penyeimbangan biaya total, dan buffer stock. Nah, ini lanjutannya juga salah satu teknik analisis yang sering digunakan saat ini telah berkembang teknik-teknik analisis dengan menggunakan paket program kuantitatif analisis for management, yaitu ada FORM-QM program, WinQBS, MPS, Lindo, dan Ringo, dan lain-lain. Nah, nanti yang akan kita gunakan pada perkuliahan ini kita menggunakan Lindo, ya. Lalu yang keenam adalah model-model dalam teknik riset operasi. Yang pertama ada model ikonik, yaitu merupakan tiruan fisik seperti bentuk aslinya dalam skala lebih kecil. Nah, contoh dari model ikonik ini adalah mainan anak-anak, maket, foto, dan lain-lain. Ya. Kemudian yang kedua adalah model analog, adalah suatu yang berbentuk fisiknya berbeda, tetapi mempunyai sifat yang sama dengan model sebenarnya. Model analog lebih abstrak dibandingkan model ikonik, karena tidak kelihatan sama antara model dengan dunia nyata. Contohnya kurva permintaan, peta, dan lain-lain. Ini adalah model dari teknik riset ya. Jadi perbedaannya kalau ikonik itu dia sangat sama dengan bentuk aslinya, misalnya mainan anak-anak kayak mobil-mobilan, itu kan sama persis ya bentuknya. Sedangkan kalau model analog itu dia bentuk fisiknya sangat berbeda. Contohnya peta. Peta kan misalnya jaraknya itu pakai skala 1 banding berapa kilometer, itu untuk jalan misalnya. Yang ketiga adalah model simbolik, yaitu model yang menggunakan huruf, angka-angka, dan simbol lainnya untuk menyajikan karakteristik sistem yang dimodelkan. Contohnya, persamaan, bagan, kalimat-kalimat yang tertulis. Kemudian yang keempat adalah model matematis, yaitu model yang menggunakan simbol matematis. Oke, materinya sampai di sini. Sudah paham untuk materinya? Iya, Bu. Oke. Apakah ada pertanyaan? Oke,
jika tidak ada pertanyaan, cukup sekian materi dari saya. Terima kasih sudah join. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bu, terima kasih banyak Bu.